Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Ardiansyah dengan NPM akhir 026. Saya Lela Ismawati, NPM akhir 027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pemina Wijayanti dengan NPM akhir 058. Perkenalkan, nama saya Desilia Dewi Susanti dengan NPM akhir 332. Pada bagian ini yang pertama kita akan menghitung pada P221A. Nah, untuk instruksinya yaitu kita harus menyiapkan jurnal untuk mencatat biaya penyusutan untuk tahun 2022 dan memperbaiki kesalahan apapun yang dibuat hingga saat ini terkait dengan informasi yang diberikan. Nah, jadi ada 3 kasus. Yang kasus pertama adalah Holtzman memberi peralatan yang pada tanggal 2 Januari 2019 harga $85.000. Nah, pada saat itu peralatan diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai 5.000. Nah, peralatan disusutkan secara garis lurus. Nah, pada tanggal 2 Januari 2022 sebagai akibat dari informasi tambahan, perusahaan menentukan bahwa peralatan tersebut memiliki sisa manfaat masa berlaku 4 tahun dengan nilai sisa 3.000. Nah, di sini kita akan menghitung perhitungan depresiasi awalnya, di mana ada cost, yaitu biaya perolehan, yang mana peralatan ini dibeli dengan harga 85.000 sebagai nilai awal dari aset tersebut. Kemudian ada residual value atau nilai residu, yang mana ini diperkirakan bahwa pada masa akhir manfaatnya peralatan ini masih memiliki nilai sebesar 5.000. Ini adalah nilai sisa yang diharapkan dapat diperoleh dari penjualan atau pembuangan peralatan tersebut. Kemudian useful life atau usia manfaat. Nah, peralatan ini diperkirakan akan digunakan selama 10 tahun. Kemudian depresiasi tahunan, ini adalah jumlah penurunan nilai aset setiap tahunnya, yang mana cara menghitungnya adalah dengan mengurangi nilai residu dari biaya perolehan lalu dibagi dengan usia manfaat. Maka dalam kasus ini depresiasi tahunannya adalah sebesar 8.000. Kemudian kita merevisi perhitungan depresiasinya. Yang pertama itu usia manfaat sisa. Nah, pada tanggal 2 Januari 2022 usia manfaat peralatan ini direvisi menjadi 4 tahun. Artinya peralatan ini diperkirakan hanya akan digunakan selama 4 tahun lagi. Kemudian nilai residu juga direvisi menjadi 3.000. Kemudian nilai buku atau book value, nilai buku pada awal tahun 2022 dihitung dengan mengurangi akumulasi depresiasi selama 3 tahun dari biaya perolehan. Nah, akumulasi depresiasi selama 3 tahun ini adalah 24.000, di mana 8.000 per tahun dikali 3 tahun. Nah, jadi nilai buku pada awal 2022 adalah 61.000. Kemudian depresi tahunan barunya, yaitu dengan menggunakan nilai buku yang baru dan usia manfaat yang baru, dihitunglah depresi tahunan yang baru. Depresiasi tahunan yang baru ini lebih tinggi karena usia manfaatnya yang tersisa lebih pendek. Kemudian kita membuat jurnal entry-nya, yaitu di mana beban depresiasi sebesar 14.500 dengan kredit akumulasi depresiasi equipment sebesar 14.500 di kredit. Masuk ke kasus yang kedua, yaitu selama tahun 2022 Holtzman ini mengubah metode saldo menurun ganda untuk bangunannya dengan metode garis lurus. Bangunan tersebut awalnya menghabiskan biaya $300.000. Bangunan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun. Kedua pangkalan untuk tahun 2020 dan 2021. Dan di sini dengan menggunakan straight line pada tahun 2021 yaitu sebesar 27.000 dan 2020 juga 7.000. Kemudian declining balance 2021 48.000 dan 2020 itu sebesar 60.000. Oke, nah bisa kita lihat depresiasi awalnya, itu yang pertama biaya perolehan. Nah, bangunan tersebut awalnya dibeli dengan harga $300.000. Nah, kemudian nilai residunya diperkirakan nilai bangunan akan menjadi 30.000 pada akhir masa manfaatnya. Kemudian untuk umur ekonomisnya diperkirakan bangunan tersebut akan digunakan selama 10 tahun. Kemudian metode depresiasi, awalnya perusahaan menggunakan metode saldo menurun ganda yang merupakan metode akselerasi di mana penyusutan itu lebih besar di awal masa manfaat. Kemudian pada bagian B ini
depresiasi untuk tahun 2020 dan 2020 itu sebesar 60.000, kemudian 2021 sebesar 48.000. Yang kedua, nilai ini dihitung berdasarkan metode saldo menurun ganda. Kemudian kita akan mengubahnya menjadi depresiasi garis lurus mulai tahun 2022. Nah, nilai buku akhir tahun 2001 setelah 2 tahun menggunakan saldo menurun ganda, nilai buku bangunan itu menjadi 192.000, di mana 300.000 dikurang dengan 108.000. Kemudian sisa umur ekonomisnya karena udah 2 tahun digunakan, maka sisa umur ekonomisnya menjadi 10 tahun dikurang 2 tahun, itu sebesar 8 tahun. Nah, metode depresiasi mulai tahun 2022 perusahaan memutuskan untuk beralih ke metode garis lurus yang memberikan beban depresiasi yang sama setiap tahunnya. Nah, untuk perhitungan depresiasi tahunannya, yaitu nilai buku dikurang dengan nilai residu dibagi sisa umur ekonomis, yaitu sebesar 192.000 dikurang 30.000 dibagi dengan 8 tahun yang hasilnya 20.250 tahun. Maka jurnal penyesuaiannya adalah biaya penyusutan sebesar 20.250 pada debit, dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan bangunan sebesar 20.250. Membeli sebuah mesin pada tanggal 1 Juli 2020 dengan biaya $120. Nah, mesin tersebut memiliki nilai sisa 16.000 dengan masa manfaat 8 tahun. Pembukaan langsung mencatat penyusutan garis lurus pada tahun 2020 dan 2021, tetapi gagal mempertimbangkan nilai sisa. Nah, jadi seharusnya depresiasi yang ditulis di tahun 2020 itu adalah 120.000 dibagi 8 dikali 1/2 yang hasilnya 7.500. Nah, seharusnya ditulis 120.000 dikurang 16.000 dibagi 8 dikali 1/2 yang hasilnya 6.500. Nah, depresiasi ditulis pada tahun 2021 itu ditulis sebesar 15.000. Nah, yang seharusnya itu adalah 120.000 dikurang 16.000 dibagi dengan 8 yang hasilnya 13.000. Nah, pada tahun 2020 depresiasi itu ditulis 7.500 dan yang seharusnya ditulis 6.500. Yang perbedaannya itu sebesar 1.000. Nah, pada tahun 2021 ditulis 15.000. Nah, seharusnya ditulis sebesar 13.000. Nah, perbedaannya 2.000 sehingga total perbedaan itu sebesar 3.000. P221B. Tunjukkan perbandingan laba bersih untuk tahun 2021 dan 2022. Pendapatan sebelum beban penyusutan adalah 300.000 euro pada tahun 2022 dan 310.000 euro pada tahun 2021 dengan mengabaikan pajak. Di sini ada perbandingan, yaitu income before depreciation expense pada tahun 2021 senilai 300.000 euro, dan pada tahun 2022 yaitu ada 310.000 euro. Untuk depreciation expense-nya pada tahun 2021 yaitu senilai 47.750 euro, sedangkan untuk tahun 2022 yaitu ada 69.000 euro. Nah, untuk net income-nya yaitu di tahun 2021 senilai 252.250 euro, sedangkan di tahun 2022 yaitu senilai 241.000 euro. Dan ada depreciation expense yang dimana equipment pada tahun 2021 yaitu senilai 14.500 euro, kemudian untuk di tahun 2022 yaitu senilai 8.000 euro. Kemudian ada building pada tahun 2021 yaitu senilai 20.250 euro, sedangkan di tahun 2021 senilai 48.000 euro. Untuk mesinnya pada tahun 2021 senilai 13.000 euro, sedangkan untuk tahun 2022 yaitu senilai 13.000 euro. Untuk totalnya di tahun 2021 yaitu senilai 47.750 euro, sedangkan di tahun 2022 yaitu senilai 69.000 euro. P22. Hotel sales spa diorganisir pada akhir tahun 2019 untuk memproduksi dan menjual kaos kaki. Pada akhir tahun keempat operasinya, perusahaan telah cukup sukses seperti yang ditunjukkan oleh pendapatan bersih laporan berikut, di mana pada tahun 2019 yaitu pendapatannya itu senilai 140.000 euro, dan di tahun 2020 yaitu senilai 160.000 euro, dan di sebelah lagi di tahun 2021 yaitu senilai 205.000 euro, kemudian di tahun 2022 yaitu 276.000 euro.
di mana termasuk kenaikan sebesar 10% karena perubahan tingkat biaya kredit macet. Perusahaan itu telah memutuskan untuk memperluas operasi dan telah mengajukan pinjaman bank yang cukup besar. Petugas bank telah mengintimidasikan bahwa catatan tersebut harus diaudit dan disajikan dalam laporan komparatif untuk memudahkan analisis oleh bank. PT Sally menyewa perusahaan audit check and double check CO. Perusahaan tersebut itu telah memberikan informasi tambahan berikut ini. Yang pertama yaitu pada awal tahun 2020, PT Sally mengubah estimasi dari 2% menjadi 1% dari piutang atas beban piutang tak tertagih yang akan dibebankan pada operasi. Beban piutang tak tertagih untuk tahun 2019 jika menggunakan tarif 1% akan menjadi 10.000 euro. Oleh karena itu, perusahaan menyajikan kembali laba bersih untuk tahun 2019. Oke, saya akan melanjutkan soalnya. Nomor 2, auditor menemukan bahwa pada tahun 2022 perusahaan telah mengubah metode harga pokok rata-rata menjadi FIFO. Pengaruhnya terhadap laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada laba bersih yang tidak disesuaikan yang menggunakan metode average cost. Pada tahun 2019 itu sebesar 140.000 euro. Pada tahun 2020 sebesar 160.000 euro, 2021 sebesar 205.000 euro, pada tahun 2022 itu sebesar 276.000 euro. Kemudian ada laba bersih yang tidak disesuaikan menggunakan metode FIFO yang pada tahun 2019 sebesar 155.000 euro, pada tahun 2020 sebesar 160.500 euro, pada tahun 2021 sebesar 215.000 euro, pada tahun 2022 itu sebesar 260.000 euro. Nah ini hasilnya, nanti ini tinggal dikurangi aja ya, 140.000 euro dikurangi dengan 155.000 euro, nanti akan ketemu 15.000 euro. Dan pada tahun 2020 juga sama, ketemu 5.000 euro, dan pada tahun 2021 ketemu 10.000 euro, dan pada tahun 2022 sebesar 16.000 euro. Dari pengurangan tadi ya, dari yang laba bersih yang tidak disesuaikan menggunakan metode average cost dikurang laba bersih yang tidak disesuaikan menggunakan metode FIFO. 3. Pada tahun 2022 auditor menemukan hal berikut. Yang pertama, perusahaan salah menyajikan persediaan akhir sebesar 14.000 euro pada tahun 2021. Yang kedua, perselisihan berkembang pada tahun 2019. Perusahaan tidak diizinkan untuk melakukan pemotongan ini, tetapi pada tahun 2022 penyelesaian pajak dicapai yang mengizinkan biaya-biaya ini. Nah, sebagai hasil dari pengadilan, biaya pajak pada tahun 2022 itu berkurang sebesar 60.000 euro. Jawaban untuk soal P22-2A. Tunjukkan bagaimana setiap perubahan atau koreksi ini harus ditangani dalam catatan akuntansi. Abaikan pertimbangan pajak penghasilan. Yang pertama yaitu beban kredit macet untuk tahun 2022 seharusnya tidak berkurang sebesar 10.000 euro. Perubahan dalam tingkat pengalaman dianggap sebagai perubahan dalam estimasi yang harus ditangani secara prospektif. Kedua, perubahan dari biaya rata-rata ke FIFO dianggap sebagai perubahan dalam kebijakan akuntansi yang harus ditangani secara retrospektif. Ketiga, kesalahan persediaan pada tahun 2022 merupakan penyesuaian periode sebelumnya dan laporan keuangan tahun 2020 dan 2021 harus disajikan kembali. Oke, lanjut di P22.2 yang bagian B ya, kita lanjut. Yang pertama itu ada di comparative income statement-nya untuk tahun 2019 sampai 2022. Nah, yang pertama net income-nya itu pada tahun 2019 itu sebesar 140.000 euro. Terus bad debt expense adjustment-nya itu minus 10.000 euro. Terus ada juga inventory adjustment, itu menggunakan metode FIFO sebesar 15.000 euro, dan net income adjusted-nya itu sebesar 145.000 euro. Tinggal di itu ya, di jumlah aja ya, 140.000 dikurangi dengan 10.000 ditambah lagi dengan 15.000 ketemu hasilnya
€145.000 pada tahun 2019. Nah, di tahun 2020 net income-nya itu sebesar €160.000. Bad debt expense adjustment-nya nggak ada. Inventory adjustment menggunakan metode FIFO-nya itu sebesar €5.000. Inventory overstatement-nya nggak ada. Net income adjusted-nya itu sebesar €165.000, tinggal ditambah ya, €160.000 ditambah dengan €5.000. Kemudian di tahun 2021 net income adjustednya itu sebesar €205.000. Bad debt expense adjustmentnya nggak ada. Inventory adjustment menggunakan metode FIFO-nya itu sebesar €10.000. Inventory overstatement-nya ini sebesar minus €14.000. Dan net income-nya yang adjusted sebesar €201.000, tinggal dari penjualan €205.000 ditambah dengan €10.000 dikurangi dengan €14.000. Kemudian net income pada tahun 2022 itu sebesar €276.000. Bad debt expense adjustment-nya nggak ada. Inventory adjustment menggunakan metode FIFO itu sebesar minus €16.000. Inventory overstatement-nya itu sebesar €14.000. Net income adjusted-nya itu sebesar €274.000. Dari 276 dikurangi dengan €16.000 ditambah dengan €14.000. Selanjutnya ada soal P223. Nah, yaitu soalnya koreksi kesalahan dan perubahan akuntansi. Chain Group sedang dalam proses menyesuaikan dan mengoreksi pembukuannya pada akhir tahun 2022. Dalam meninjau catatannya, informasi berikut dikumpulkan. 1. Chain telah gagal mengumpulkan komisi penjualan yang harus dibayarkan pada akhir setiap 2 tahun terakhir sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 3.500.000. Pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 2.500.000. 2. Dalam meninjau persediaan 31 Desember 2022, Chen menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang menyebabkan persediaan selama 3 tahun terakhir tidak benar sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2020 unstated sebesar 16 juta. Tanggal 31 Desember 2021 understated sebesar 19 juta. Pada tanggal 31 Desember 2022 overstate sebesar 6.700.000. Nah, Chen telah membuat entry yang menetapkan jumlah persediaan 31 Desember 2022 yang salah. Jumlah persediaan 31 Desember 2022 adalah salah. Kemudian nomor 3, pada tanggal 31 Desember 2022, Chen memutuskan untuk mengubah metode penyusutan peralatan kantornya dari saldo menurun ganda menjadi garis lurus. Peralatan tersebut memiliki biaya awal sebesar 100 juta ketika dibeli pada tanggal 1 Januari 2020. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak ada nilai sisa. Beban penyusutan yang dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36 juta. Chen telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800.000 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Soal 4, yaitu sebelum tahun 2022, Chen mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan metode dasar pemulihan biaya. Pada awal tahun 2022, Chen mengubah ke basis presentasi penyelesaian untuk tujuan akuntansi. Nah, Chen terus menggunakan metode pemulihan biaya untuk tujuan perpajakan. Pendapatan untuk tahun 2022 telah dicatat dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian. Informasinya adalah yaitu pre-tax income from, yaitu prior to 2022, presentasi of completion sebesar 150 juta, cost recovery sebesar 105 juta. Pada tahun 2022, presentasi of completion sebesar 60 juta, pada cost recovery sebesar 20 juta. Selanjutnya ada instruksi P223, yaitu siapkan ayat jurnal yang diperlukan pada tanggal 1 Desember 2022. Nah, untuk mencatat koreksi dan perubahan, pembukuan masih terbuka untuk tahun 2022. Tarif pajak penghasilan adalah 40%. Chen belum mencatat
beban pajak penghasilan tahun 2022 dan jumlah terutang, sehingga efek pajak tahun berjalan dapat diabaikan. Efek pajak tahun sebelumnya harus dipertimbangkan dalam butir 4. Pembahasan soalnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada jawaban atau pembahasan dari soal P223. Nah, untuk informasi saya 1 yaitu mengoreksi komisi penjualan. Chen Company telah gagal mencatat komisi penjualan sebesar 2.500.000 untuk tahun 2021 dan 1 juta untuk tahun 2022. Koreksi dilakukan dengan jurnal yaitu laba ditahan di debit sebesar 3.500.000 untuk mengoreksi laba yang terlalu tinggi akibat komisi yang belum dicatat. Kedua, ada hutang komisi penjualan di kredit sebesar 3.500.000 untuk mencatat kewajiban komisi penjualan. 3. Beban komisi 1 juta dicatat di tahun 2022. Kemudian ada informasi 2 yaitu koreksi kesalahan inventaris. Nah, kesalahan inventaris menyebabkan pendapatan untuk 3 tahun berbeda menjadi salah hitung. Nah, pada tahun 2020 inventaris awal undervalued sebesar 16 juta yaitu mengurangi laba. Pada tahun 2021 inventaris akhir undervalued sebesar 19 juta mengurangi laba, tetapi efek net pada laba 2021 adalah overstatement sebesar 3 juta. Kemudian ada 2022 inventaris akhir overvalued sebesar 6.700.000 yaitu meningkatkan laba. Nah, penyesuaian dilakukan dengan 1. Menambah harga pokok penjualan sebesar 25.700.000 yaitu akumulasi dari 3 tahun. Kemudian ada laba ditahan di kredit sebesar 19 juta untuk dikoreksi tahun 2020 dan tahun 2021. Kemudian ada inventory di kredit sebesar 6.700.000 untuk koreksi 2022. Kemudian ada informasi 3 yaitu perubahan metode depresiasi. Nah, Chen mengubah metode depresiasi pada peralatan kantor. Perhitungan depresi sebelumnya menunjukkan akumulasi sebesar 12.800.000, tetapi depresiasi yang benar dengan metode garis lurus adalah 8 juta. Koreksi sebesar 4.800.000 dilakukan dengan jurnal yaitu akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 4.800.000. Kemudian beban penyusutan di debit sebesar 4.800.000 untuk tahun 2022. Kemudian ada informasi 4 yaitu perubahan metode pengakuan pendapatan. Nah, perubahan metode pengakuan pendapatan menghasilkan tambahan pendapatan sebesar 45 juta untuk tahun 2022. Karena tarif pajak penghasilan adalah 40%, kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liability sebesar 18 juta dicatat. Nah, jurnal koreksinya adalah konstruksi dalam proses di debit sebesar 50 juta. Kemudian ada kewajiban pajak tangguhan di kredit sebesar 18 juta. Kemudian laba ditahan di kredit sebesar 27 juta.